Halo semuanya, balik lagi sehat terus dan lancar juga kegiatannya. Teman-teman pasti masih ingat ya, Deddy Sitorus mengatakan ada utusan yang ingin menggulingkan Hasto sebagai sekjen dan kemudian meminta Pak Jokowi untuk tidak dipecat dari PDIP. Namun Deddy Sitorus tidak mengatakan siapa nama utusannya. Dan Pak Jokowi merespon ya tentang apa yang dikatakan oleh Deddy Sitorus. Jadi memang Pak Jokowi menanyakan siapa gitu kan, harus divalidasi siapa orangnya. Kemudian Pak Jokowi menaikkan sedikit suaranya ya. Maksudnya terlihat berbeda karena mengatakan hal-hal yang tidak terlalu panjang tapi menjadi sorotan. Kurang lebih Pak Jokowi seperti ini. Dipitnah saya diem, dicela saya diem. Nah seperti itu ya. Kemudian kesabaran itu ada batasnya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi memang nama Pak Jokowi selalu saja disebut oleh pihak PDIP. Apalagi Hasto yang selalu menuduh Pak Jokowi dari sebelum menjadi tahanan ya, sampai sekarang bisa dibilang. Terakhir kuasa hukumnya menyebut nama Pak Jokowi juga mengenai kasus yang terjadi pada Hasto. Hasto pernah mengatakan bahwa ada intervensi Pak Jokowi ke KPK untuk menangkap Hasto. Makanya Hasto bilang bahwa kasusnya itu adalah kriminalisasi hukum atau politisasi hukum. Yang memang ya Pak Jokowi lagi ya dituduhnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, apa-apa yang dituduhkan Hasto kepada Pak Jokowi akan dibongkar di sini. Di podcastnya Bang Julpan Lindan ya. Jadi membongkar bagaimana Hasto memfitnah Pak Jokowi mengenai kasusnya ini. Akan sangat menarik karena ini yang ngomongnya adalah mantan penyidik KPK. Jadi akan mengungkapkan hal yang sebenarnya. Akan membongkar bagaimana Hasto memfitnah Pak Jokowi. Makanya ini harus ditonton sampai selesai ya. Baru nanti teman-teman bisa berkomentar. Kita langsung saja lihat videonya. Jadi di dalam undang-undang di dalam undang-undang itu kan sudah jelas. Tapi hari ini KPK itu kan bagian dari eksekutif, diubah lah ya. Tetapi dalam kewenangan penyelidikan dan penuntutan ya itu mereka independen. Yang pertama Bang. Ada. Makanya karena independen itulah maka saya nggak yakin Presiden Jokowi akan kemudian mengintervensi. Dan contoh paling nyata adalah bagaimana Firly Balelo terhadap Jokowi ketika tes wawasan kebangsaan. Ketika Firly menyingkirkan 75 orang pegawai-pegawai terbaik gitu ya. Termasuk saya gitu ya. Ada tuh disingkirkan. Iyalah oleh Firly gitu kan, masuk Bang Novel Baswedan ya kan. 75 orang disingkirkan ya. Itu kan presiden, saya ingat. Hari pertama hari kerja setelah libur lebaran, presiden pidato. Saya ingat 2 menit pidatonya. 75 orang ini jangan dipecat. Ya, dia bilang ada videonya. Jangan diberhentikan. Ya kan? Mereka istilahnya diberikan pelatihan saja gitu. Tetapi Firly nggak mau. Firly malah langsung cepat-cepat mengeluarkan surat perintah pemecatan, Bang. Waduh. Dan kemudian ya, ini jujur ya, akhirnya kan Presiden ya sudah mengeluarkan perintah, ternyata Firly kemudian, ini baru saya ngomong sekarang nih di Bang Dufan, dulu belum pernah nih ada kejadian. Ini penting nih. Eksklusif. Ya, eksklusif. Presiden Jokowi ya begitu udah pidato kan beliau kan tegas gitu ya. Wah, kan nggak mungkin pidato lagi. Firly, lu kurang ajar gitu kan, nggak mungkin. Ya kan? Ya udah, tapi akhirnya kita lihat bagaimana kemudian Kapolri pun yang melihat perintah dari Presiden Jokowi tidak diindahkan oleh Firly, yang artinya Firly tentu, nah kalau ini saya sepakat, Firly nggak sendirian, pasti ada backingnya Firly di sini. Ya, itu. Nah kalau itu nanti gitu kan. Nah jadi akhirnya kita yang ini diselamatkan gitu kan, dan ada kutip gitu kan, akhirnya dibawa ke Polri ya, artinya karena mereka tahu bahwa orang-orang ini berintegritas, dan Firly itu kejam loh. Dia membuat 57 orang yang diberhentikan ini adalah merah, nggak bisa dibina, Bang. Emang kurang ajar sekali gitu kan. Merah nggak bisa dibina, jadi nggak bisa nyari kerja kemana-mana gitu. Itu sebabnya. Oh, nggak bebas lingkungan gitu dong, kayak zaman dulu ini dong. Nggak lolos litsus ya. Jadi kembali lagi Bang, bahwa Firly itu
nggak dekat dengan Jokowi. Firly itu nggak punya hubungan khusus dengan Jokowi. Kalau ada Bang, pasti sudah merasakan ketika di KPK, gitu kan. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya kita melihat ya Firly kan seperti ya sangat berambisi ya. Ya bagaimana dia kemudian akhirnya menjadi pertama kali dalam sejarah ketua KPK menjadi tersangka korupsi, gitu kan. Nah kemudian yang ketiga ya kembali bahwa ketika Firly tidak menaikkan hasut dari tahun 2020 sebagai tersangka. Ya, dari kemudian sampai kemudian terakhir dia diberhentikan ya karena dia terjadi tersangka korupsi, ya yang menikmati kan Hasto. Jadi kenapa sekarang Hasto teriak-teriak ketika dia sudah menikmati 5 tahun sebelumnya? Iya. Baru bicara kriminalisasi sekarang. Baru bicara kriminalisasi sekarang. Karena tadi di persidangan ngomong lagi dia. Panjang lagi orasi Bang. Nggak masalah Bang. Jadi dia udah orasi. Orasi. Jadi, ya maksudnya inilah. Jadi gini, Ya, memang itu adalah pembelaan orang gitu kan. Apa ketika ketika dia kemudian membela diri kan hal-hal yang wajar ya Bang. Baik itu hukum maupun pidana. Karena kan ya nggak ada orang, sebenarnya nggak ada orang mau siap masuk penjara. Ya kan sebelumnya dia mengatakan siap masuk penjara, tapi ternyata minta penangguhan penahanan. Itu sama juga dengan diminta laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Aduh, jangan lagi Bang. Ini saya kembalikan soal ke intervensi. Tadi Pak Bang Julman dulu tadi kan dulu. Ya gini. Ya. Proses Firly menjadi ketua KPK kan saya tahu. Karena saya di Komisi 3. Abang yang pilih ya? Nah, gimana? Semuanya milih Firly, Pak. Itu gimana, Pak? Wah, Abang harus tanggung jawab ini. Nanti dulu. Ini menentang hilirisasi. Jadi gimana ceritanya gimana Pak? Jadi kan pilihnya. Kita tahu bahwa kita harus memilih beberapa orang. Fit and proper test sudah yang mengorkestra soal Firly menjadi ketua ini kan udah pasti kan yang paling depan kan fraksi PDIP. Nah, ketahuan kan sekarang merahnya. Ya memajukan Firly itu PDIP. Ya, PDIP kemudian kan kita tahu siapa yang mengendalikan fraksi. Ya udah pasti sekjen kan. Kalau di organisasi politik kan gitu. Belum ada nih. Ya di atas sekjen ya pasti ketua umum. Ya. Iya kan. Nah jadi kalau kita lihat di situ bahwa memang Firly ini nggak bakal dengar Jokowi. Betul, cocok Bang. Nggak mungkin. Dia jalan sendiri. Jadi kemarin karena bukan jasa Jokowi dia menjadi ownernya. Ya, bukan jasa Jokowi dia jadi ketua KPK, tapi jasa PDIP. Kemarin Bang, di sini adalah Hasto. Waktu saya ketemu Pak Jokowi itu sempat ngomong kayak gini. Kalau saya memang mau mempenjarakan Mas Anies, katanya, saya pakai kejaksaan aja, pasti masuk itu. Kalau KPK agak susah. Agak sulit. Katanya. Pak Jokowi ngomong gitu. Ya, agak sulit Terus gue bilang berarti nggak bisa kan? Itu saya bilang sama Mama ya. Jadi ketika KPK ya, ketika Hasto dalam podcast mana mengatakan bahwa Jokowi ingin mentersangkakan Anies, saya tertawa terbahak-bahak mendengar podcast itu gitu. Nah, ini saya mendengar satu cerita. Ya, masih saya bilang. Karena yang minta ya, yang terkait yang ingin Anies naik itu adalah Firly Bang. Ya kan, itu adalah Firly. Makanya kenapa Firly sama dengan Jokowi apa enggak itu urusan lain. Karena Firly jangan dipaksain. Karena Firly ya ketika dia ingin Anies naik ya. Naik sebagai apa nih? Tersangka ya. Kemudian tapi kan ditolak sama anak buahnya. Kita tahu ada deputi penindakan Bang Karyoto, ada Bang Endar deputi penyelidikan. Karena nggak ada buktinya kan? Karyoto Polda. Ya, dan kemudian nolak waktu itu. Ya, makanya kenapa kan disingkirin Karyoto sama Endar. Ya kan kita akhirnya rame kan? Kalau misalnya Jokowi yang ingin minta Anies naik, ya kan? Ya tentu kalau misalnya dikatakan bahwa Pak Jokowi dekat dengan polisi pasti setuju dong. Ya kan? Iya kan, tapi kan enggak. Nah, justru menarik berkata Abang, kenapa Firly ngotot banget Anies naik, tapi kemudian Hasto malah mengatakan kita Jokowi. Ya kan, waktu podcast kemarin. Sorry, Firly ingin agar Anies naik itu kenapa? Nah, itu kita nggak tahu. Ini masalah kompetisi elektoral. Kan biar Ganjar lawan Prabowo aja, Bang. Nah, kalau itu gimana kalau Ganjar Prabowo? Karena ini logika politik. Memikirkan lawan berat di kompetisi. Karena dia percaya kalau lawan Prabowo menang. Waktu itu kan surveinya Ganjar tinggi. Dan Jokowi masih ada di belakang menjawab. Jadi Prabowo udah terbukti kalah 2 kali pilpres. Jadi formula paling
mudah secara atas. Formula mereka yang udah teruji 2 kali menangin Pilpres lah. Iya, gitu. udah ngerti lah Prabowo. Jadi kan. dia itu nanti Anies tuh akhirnya gagal menjadi tersangka. Ya, karena emang nggak ada buktinya. Jadi ada pihak-pihak lain di KPK yang mengatakan enggak. Oh iya, karena tegas. Karena tegas. Kan saya bilang, makanya kenapa saya percaya dengan KPK saat ini. Ya, bahkan sampai ketika zaman Firly pun anak buahnya ketika diminta untuk naik, nggak mau naik. Gitu ya, expose ya ketika expose gelar perkara emang karena nggak ada, mau belasan kali expose pun ya kalau emang buktinya Bang Anies tidak naik ya nggak akan naik gitu kan. Abang kan melihat dari lebih luas lagi nih Bang soal intervensi politik ini. Abang kan pengalaman. Nah, Abang pengacara memang ada intervensi, nangani kasus atau apa. Kalau buat orang awam nih Bang, cara beda ini gimana? Kasus yang intervensi politik sama yang bukan. Di tempat-tempat tertentu intervensi itu selalu ada ya. Apalagi di pengadilan ya. Kalau udah bicara pasal berarti udah ada nominal ya. Tapi kalau di dalam pemerintahan Prabowo sekarang ini saya pikir belum kelihatan. Kalau Prabowo itu diintervensi, kalaupun dia bilang hidup Jokowi itu hanya bahasa-bahasa menyenangkan, nah iyalah, nggak ada beban dia. Kalau dia sudah mengucapkan itu harus mengikuti kemauannya Jokowi, nggak ada itu. Nah ini dia berjalan itu semua mulai satu persatu dibersihkan. Saya pikir itu memang janji ketika dia kampanye dulu. Akan ditunjuk dan sampai kemarin pun dia masih berjanji bahwa koruptor itu akan saya buatkan di satu pulau, akan saya buatkan gedung yang memang dia tidak akan bisa pulang. Sejak hari ini sampai berpekan-pekan ke depan, kita akan menyaksikan bagaimana KPK akan membongkar kejahatan yang dilakukan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Ini tentu adalah hal yang sudah lama ditunggu publik. Untunglah 2 upaya pra-peradilan yang dicoba PDIP gagal total. Mulai Jumat 14 Maret ini, kita akan mendengarkan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi proses pembongkaran apa yang dilakukan Hasto dan PDIP sejak 2019 yang lalu. Kita akan mendengar paparan bukti-bukti yang menunjukkan apakah Hasto memang bertanggung jawab menyuap KPU untuk meloloskan Harun Masiku ke DPR dan apakah Hasto memang berusaha merintangi upaya penangkapan Harun Masiku. Saya sangat percaya Hasto memang bersalah. Dan kalau dia memang bersalah, sangat mungkin akan ada bukti-bukti lain yang bisa menunjukkan kejahatan yang lebih luas dari sekedar Hasto. Bukan lagi sekedar kejahatan individual, tapi juga kolektif di PDIP. Upaya mengganggu tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kali ini sudah terlihat. Di luar pengadilan, ratusan pendukung PDIP berkumpul. Seperti diberitakan Kompas, mereka berpakaian hitam, berdiri bergerombol, serta memakai atribut mendukung Hasto. Di kaos yang mereka kenakan terbaca hashtag Hasto Tahanan Politik. Tapi kali ini di sisi lain ada pengunjuk rasa lain yang juga berorasi non-stop sejak sidang dimulai. Mereka berjumlah puluhan, membawa banner dan mobil komando yang berperan sebagai pengeras suara. Mereka menyuarakan tuntutan agar tidak ada intervensi kepada hakim dan hukum bisa ditegakkan tanpa pandang bulu. Apa yang terjadi ini memang proses yang akan punya catatan sejarah penting dalam politik Indonesia. Sebenarnya sih kasus Hasto ini sederhana. Cuma upaya penyuapan KPU senilai sekitar 1 miliar rupiah. Dan soal upaya menggolkan Harun Masiku untuk bisa jadi anggota DPR. Tidak ada tindak kriminal yang luar biasa sebenarnya dilihat dalam kacamata Indonesia. Mereka yang sudah terbukti bersalah dalam kasus ini juga sekarang sudah bebas dari hukuman. Dengan kata lain, kalau waktu itu Harun Masiku membiarkan dirinya ditangkap, isunya tidak akan berlarut-larut dan meledak seperti ini. Kalau Harun tertangkap, dia akan diadili, dinyatakan bersalah, dan mungkin dipenjara beberapa tahun. Tidak perlu ada nama Hasto terlibat. Tapi kini, karena Harun kabur, kondisinya menjadi seperti hidup segan mati tak mau. Harun harus tinggal di persembunyian, menyepi, terisolasi. Sampai sekarang pun dia masih diburu. Jadi nggak worth it, kata kaum milenial Jaksel. Lebih ironisnya lagi, kemungkinan besar dia melarikan diri bukan karena keinginannya sendiri. Dia kabur karena diperintah Hasto. Keputusan untuk memajukan nama Harun ke DPR
walau suara perolehannya relatif kecil, hanya sekitar 6.000, juga diperintahkan oleh Hasto. Masalahnya Hasto pula yang memerintahkan Harun untuk lari. Menurut KPK, Hasto bahkan memerintahkan Harun untuk merendam handphonenya agar tidak terlacak. Karena perintah Hasto itu, Harun harus jadi buronan selama 5 tahun. Seperti saya katakan, bila Hasto bersalah, akan ada nama-nama lain yang juga mungkin akan terkena. Apalagi kalau Harun kemudian juga tertangkap. Sebagai contoh, KPK mungkin akan bertanya tentang insiden di perguruan tinggi ilmu kepolisian. Sekedar menyegarkan ingatan, sebelum Harun akhirnya bisa melarikan diri, dia sempat hampir tertangkap di PT IKA oleh KPK. Tapi gara-gara ada intervensi kekuatan luar, para penyidik KPK yang ketika itu datang ke PT IKA terhambat operasinya. Para penyidik KPK itu ditahan oleh pihak keamanan kampus selama berjam-jam sebelum dilepaskan. Dan ketika akhirnya para penyidik itu bebas, Harun sudah hilang. Pertanyaannya, siapa saja yang terlibat dalam aksi perintangan tersebut? Hasto sih mungkin sekali terlibat di sana. Tapi, siapa nama-nama lainnya? Begitu juga dengan kasus pelarian Harun. Siapa yang membiayai pelarian Harun? Pelarian selama 5 tahun itu bukan kerja main-main dengan biaya besar. Hampir pasti bukan cuma Hasto yang berperan di dalamnya. Pasti ada pihak-pihak lain yang turut membiayai, turut menemukan tempat tinggal, turut bertanggung jawab atas keluarga Harun dan seterusnya. Nah, siapa orang-orang yang berada dalam jaringan itu? Nah, itu pertanyaan. Jadi sangat mungkin ini bisa menimbulkan goncangan besar dalam tubuh PDIP yang akan berkongres dalam waktu tak lama. Bagaimana kalau ini semua ternyata juga menyangkut nama-nama tokoh penting lain? Wah, ini mengenai kasus Harun Masiku ya. Saya setuju, pasti ada nama-nama lain yang terlibat dalam perlindungan Harun Masiku ya. Dalam pembiayaannya, persembunyiannya, dan yang lainnya. Itu kan udah beberapa tahun. Nama-nama yang terlibat kira-kira siapa ya?